Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Pemerintah terus berupaya untuk memulihkan sektor transportasi yang mengalami tekanan di masa pandemi COVID-19. Salah satunya adalah dengan merumuskan sejumlah kebijakan yang adil bagi operator maupun konsumen di tanah air. Pemerintah terus berupaya untuk memulihkan kembali sektor transportasi yang mengalami tekanan di masa pandemi COVID-19. Salah satunya ialah dengan merumuskan sejumlah kebijakan baru yang diharapkan dapat adil bagi pihak operator maupun konsumen dalam negeri. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa pihaknya terus berupaya untuk menciptakan regulasi yang tepat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, pembatasan kapasitas penumpang, serta keseimbangan antara konsumen dan perusahaan transportasi. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, sektor perhubungan udara secara global menjadi yang terdampak oleh virus mematikan tersebut, di mana jumlah penumpang pesawat mengalami penurunan tajam sejak triwulan pertama tahun ini. Namun demikian kondisi sebaliknya justru dialami moda transportasi kereta realistik Jabodetabek, yang tetap diminati oleh masyarakat meski berpotensi tinggi menjadi klaster penyebaran virus corona. Adapun demi menciptakan masyarakat produktif dan aman dari penyebaran virus corona, pihak Kementerian Perhubungan akan melakukan pengendalian transportasi dengan mengedepankan protokol kesehatan pada sarana dan prasarana pendukung dalam negeri di masa adaptasi kebiasaan baru. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, untuk melanjutkan perbincangan di Market Review mengenai menelaah kebijakan transportasi saat pandemi, sudah bergabung melalui aplikasi Zoom Bapak Hari S. Dilon, Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia. Selamat pagi Pak Hari. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Hari sudah bergabung di Market Review. Sehat selalu ya Pak. Ya, terima kasih. Baik. Sama-sama. Pak Hari, tema kita hari ini tentu saja mengenai bagaimana kita melakukan penelaahan lah ya kepada kebijakan transportasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah, apakah itu pemerintah pusat ataupun pemerintah DKI Jakarta ataupun pemerintah di daerah-daerah lainnya mengenai ya kebijakan transportasi pada saat pandemi. Satu hal yang cukup kita flashback sedikit Pak Hari mengenai tumbang tindih pembatasan kapasitas penumpang di transportasi umum, tapi tidak kemudian dilakukan pengaturan jumlah penumpang yang masuk ke stasiun. Ini kita bicara kasus KRL. Dan juga mengenai ketidakselarasan aturan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta mengenai pembatasan tadi penumpang ataupun kapasitas penumpang, tapi kemudian tidak banyak ataupun belum banyak kantor-kantor pada saat itu yang melakukan work from home. Sejauh mana ini kemudian cukup menimbulkan kebingungan di masyarakat pada saat itu, Pak Hari? Ya, jadi memang pandeminya sendiri memang bikin bingung ya, karena ini bukan sesuatu yang pernah kita alami sebelumnya. Jadi dalam hal ini saya mungkin terhadap pemerintah memberi kelonggaran ya. Tapi dalam perjalanannya sudah 3 bulan, harusnya agak lebih selaras dalam hal ini. Mengenai pembatasan itu sendiri, saya kira pembatasan itu harusnya mulai dari hulu. Ya, jadi ketika penumpang sudah keluar dari rumah menuju simbol-simbol transportasi, menurut saya sudah agak terlambat. Harusnya sebelum itu terjadi, PSBB atau work from home itu benar-benar ditegakkan. Ya, dan ini artinya apa? Pengelola kantor memang benar-benar harus punya sense of crisis ya terhadap pandemik ini. Dan ini sekarang kita lihat setelah Jakarta masuk PSBB transisi, sudah mulai kembali ke kantor, kita lihat malah terjadi klaster-klaster di kantor. Termasuk saya mau catat di sini kantor-kantor kementerian. Ya, jadi sepertinya memang yang Presiden Jokowi sampaikan mengenai sense of crisis itu perlu didengar kembali oleh kementerian-kementerian. Ya, nah, itu yang menurut saya lebih penting. Sinkron itu justru di dalam pemerintahan pusat sendiri. Ya, kalau pemerintah pusat, kementerian-kementerian paham mengikuti betul instruksi Presiden Jokowi mengenai sense of crisis, harusnya klaster-klaster ini yang di kementerian tidak kita amati. Begitu, Pak. Baik. Ya, satu hal yang juga cukup menjadi perhatian adalah bagaimana sebetulnya mengenai reaktivasi kegiatan industri, tentu saja kebutuhan untuk karyawan dapat bekerja kembali. Ini juga nampaknya tidak diakomodir dengan keberadaan ataupun jumlah transportasi umum yang ideal. Otomatis ini akan menimbulkan penumpukan
ataupun mungkin jumlah penumpang yang cukup banyak ataupun cukup padat di moda transportasi umum. Anda melihat ini seperti apa, Pak Hari? Jadi kembali gini, saya lihat dari hulunya, ya. Kalau misalnya lokasi-lokasi kerja ini, mungkin dalam hal ini kantor-kantor swasta atau industri-industri, ya. Kalau sebisa mungkin mereka melakukan work from home, ya work from home. Ya. Nah, kalau misalnya yang tadi disampaikan bahwa terjadi penumpukan di simbol-simbol transportasi, saya kira deteksi dininya adalah dengan melakukan rapid testing, ya, mungkin sulit terhadap penumpang, ya. Tapi yang jelas kan bisa dilakukan terhadap petugas. Dan sampai saat ini kita nggak lihat adanya klaster di angkutan umum, di petugas angkutan umum. Ya, klaster-klaster itu justru di kantor-kantor. Jadi memang di hulu permasalahannya. Oke. Tapi mungkin nggak penyebarannya ada di transportasi umum, tapi kemudian dibawa ke kantor begitu dan terjadi banyak sebarannya di kantor. Ya sangat mungkin. Yeah. Sangat mungkin. Tapi kan harusnya kalau kita naik angkutan umum, naik komuter, naik Transjakarta, gitu, naik MRT, ya kan kantornya kan nggak itu aja. Harusnya kan kita lihat lebih banyak. Tapi sekarang kalau misalnya klaster-klaster yang justru lebih banyak di kantor-kantor tertentu, berarti memang problemnya di hulu, kan? Baik. Dan sekali lagi, kalau di angkutan umum, ya terjadi klaster yang itu angkutan umum, harusnya yang kita lihat adalah petugas angkutan umum. Jadi misalnya pegawai-pegawai Transjakarta, frontliner Transjakarta, atau KRL. Bisa diukur dari situ ya? Itu yang pengukurannya di situ. Baik. Itu sekarang mungkin gini, jadi kalau saya boleh kasih rekomendasi, ya masih usulan, lakukan itu massive testing di petugas angkutan umum. Supaya kita tahu persis resiko penularan, resiko infeksi di angkutan umum. Baik. Kembali lagi, yang sekarang kita sudah tahu, ya, berkat testing yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, adalah klaster-klaster di kantor-kantor kementerian. Jadi itu yang harusnya menjadi evaluasi yang paling pertama. Baik. Gitu, Mas. Agar kita memiliki dasar yang kuat gitu ya, jika ingin menyimpulkan sebetulnya apakah transportasi umum ataupun kepadatan penumpang di transportasi umum ini juga memberikan kontribusi terhadap naiknya masyarakat yang terpapar COVID-19 ataupun hal lain yang juga sudah dilakukan mengenai bagaimana sebetulnya rapid test banyak dilakukan di kantor-kantor, sehingga kesimpulan yang kita dapatkan hari ini adalah banyak klaster-klaster baru di perkantoran. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Pak Hari dan Ustaz, tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.